Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Dwi Putri dari kelas 11A ingin menjelaskan tentang praktikum identifikasi gram positif Coccus yaitu Staphylococcus. Pengerjaan praktikum dilakukan 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di hari pertama yang kita lakukan adalah pertama itu pengecatan gram dan pengamatan di bawah mikroskop. Dan yang kedua adalah penanaman pada media biakan. Di hari pertama, seperti biasa kita lakukan pengecatan gram dengan gram A, gram B, gram C, dan gram D. Dan pengamatan di bawah mikroskop perbesaran 100 kali dengan bantuan minyak emersi. Yang kita amati di bawah mikroskop setelah dilakukan pengecatan gram pada suspensi tersebut adalah warna, bentuk, gram, susunan, dan background. Tetapi harus digarisbawahi di susunannya. Karena biasanya Staphylococcus itu susunannya bergerombol dan pasti warnanya ungu, bentuknya kokus, gramnya juga positif, sama seperti Streptococcus, tetapi berbeda di susunannya. Kalau Streptococcus itu berderet, sedangkan susunan Staphylococcus itu bergerombol. Setelah melakukan pengamatan dan didapatkan hasil susunan bergerombol, baru kita dapat melakukan penanaman pada media biakan. Di sini ada contohnya 3 ruang. Di sini ada tampak belakang dan tampak depan pada cawan Petri. Biasanya kita melakukan tanda seperti ini agar tidak bingung di mana ruang 1, ruang 3 dan ruang 3. Ruang 2 dan ruang 3. Di sini karena ini tampak belakang cawan Petri, maka ditandai seperti ini. Tetapi untuk perlakuan atau penanamannya kita seperti ini. Dari ruang 1 ditarik ke ruang 2, lalu ditarik lagi ke ruang 3. Maaf agak jelek karena saya pun belum jago untuk menanamnya, tapi harus dipastikan jangan robek. Berikut adalah untuk ruang 4-nya, tampak belakang dan tampak depan seperti ini, dan cara penanamannya sama seperti di ruang 3, tetapi bedanya ini ada 4 ruang. Lalu setelah dilakukan penanaman pada media biakan, kita letakkan media biakan tersebut ke dalam inkubator. Sebelum diletakkan di dalam inkubator, kita harus membungkusnya menggunakan kertas. Dan setelah itu diletakkan ke inkubator, diinkubasi dalam waktu 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah dilakukan inkubasi di hari pertama, sudah dilakukan penanaman dan diinkubasi, lanjut di hari kedua kita ambil media biakan yang sudah ditanam atau diinokulasi dengan suspensi bakteri, lalu dilihat atau diamati koloni pada media tersebut. Apakah setelah media dilakukan penanaman dan diinkubasi selama 24 jam, lalu di hari keduanya kita lakukan pengamatan koloni pada media biakan yang sudah kita inokulasi atau kita tanam atau kita kembangbiakan bakteri tersebut pada media biakan. Dan yang kedua, lakukan pengecatan gram kembali dan pengamatan di bawah mikroskop perbesaran 100 kali dengan menggunakan bantuan minyak emersi. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah tes katalase. Hasilnya harus positif karena hasil ini itu menandakan bahwa suspensi bakteri atau koloni bakteri yang dipilih adalah benar Staphylococcus. Lalu dilakukan uji biokimia. Yang akan diamati pada pengamatan koloni di media biakan adalah ukuran, warna, bentuk, permukaan, pinggir, lendir, dan hemolisis. Karena yang kita identifikasi adalah Staphylococcus, maka kemungkinan tidak ada hemolisis. Dan juga jika dilakukan penanaman pada media NA, yang terdapat hemolisis jika suspensi bakteri tersebut dilakukan penanaman pada media BA, karena BA itu terbuat dari campuran darah. Maka adanya hemolisis atau tidaknya ditentukan pada media
BA, penanaman suspensi bakteri pada media BA. Uji biokimianya karena sudah diketahui di tes katalasenya hasilnya positif yang menunjukkan bakteri tersebut adalah Staphylococcus, maka dilakukan penanaman koloni tersebut di media MSA dan Loeffler. Karena tentu saja di uji biokimia ini adalah penanaman bakteri pada media MSA dan Loeffler, maka kita juga harus menginkubasi di dalam inkubator selama 24 jam dalam suhu 30 derajat Celcius. Di hari ketiga yang kita lakukan adalah pengamatan uji biokimia yang telah dilakukan di hari kedua, yaitu penanaman pada media MSA dan media Loeffler. Nah, seperti berikut interpretasi hasilnya. Dinyatakan positif apabila ada perubahan warna dari media MSA yang tadinya berwarna merah menjadi berwarna kuning. Tetapi jika tetap merah, maka dinyatakan negatif. Sedangkan pada media Loeffler dilihat pigmen yang ada pada media tersebut, apakah kuning emas, kuning keruh, ataupun putih. Setelah dilakukan pengamatan, kita lakukan penyimpulan. Nah, jika hasil yang diperoleh adalah MSA positif atau ada perubahan warna merah ke kuning dan media Loeffler terdapat pigmen kuning emas, maka didapatkan gram positif Coccus, yaitu Staphylococcus aureus. Dan jika hasil yang didapatkan itelah media MSA positif dan Loeffler terdapat pigmen kuning keruh, maka ditemukan bakteri gram positif Coccus Staphylococcus saprophyticus. Dan yang terakhir, jika diperoleh hasil media MSA negatif atau tidak ada perubahan warna dari merah ke kuning dan Loeffler terdapat pigmen putih, maka didapatkan bakteri gram positif Coccus, yaitu Staphylococcus epidermidis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.